Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran hutan lebat, hiduplah seorang gadis bernama Laila. Ia adalah anak satu-satunya dari sepasang suami istri miskin yang hidup dengan mengandalkan hasil bercocok tanam di ladang kecil mereka. Walaupun hidup dalam kesederhanaan, Laila dan keluarganya selalu bersyukur dan saling menyayangi. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Suatu hari, wabah penyakit misterius melanda desa mereka. Orang-orang jatuh sakit satu persatu, termasuk kedua orang tua Laila. Gadis itu berusaha merawat mereka sebaik mungkin, tetapi ia hanyalah seorang anak kecil yang tidak tahu banyak tentang pengobatan. Pada suatu pagi yang dingin, ibunya tidak lagi terbangun. Tak lama setelah itu, ayahnya pun menyusul, meninggalkan Laila seorang diri di dunia ini. Ia menangis sejadi-jadinya, meratapi nasibnya yang malang. Namun, kesedihan Laila belum berhenti di situ. Setelah kematian kedua orang tuanya, Laila berharap ada tetangga yang bersedia merawatnya. Namun, kenyataannya tidak seperti yang ia bayangkan. Orang-orang desa yang dulunya ramah kini menjauh darinya. Mereka takut bahwa penyakit yang merenggut nyawa orang tua Laila masih ada di tubuhnya. "Jangan dekat-dekat dengan gadis itu, nanti kau ikut sakit," bisik seorang ibu kepada anaknya. Laila tidak mengerti mengapa mereka mengusirnya. Ia bukan pembawa penyakit, ia hanya seorang anak kecil yang kehilangan segalanya. Namun, tak ada satupun yang peduli. Setiap hari, ia hanya bisa mengandalkan sisa-sisa makanan yang ditemukan di ladang atau diberikan oleh sedikit orang yang masih bersimpati. Namun, semakin hari, kebaikan mereka pun mulai hilang. Laila menjadi beban di mata mereka. Suatu malam, saat hujan turun dengan deras, seorang tetua desa datang ke rumahnya. Dengan suara tegas, ia berkata, "Laila, kau tidak bisa tinggal di sini lagi. Rumah ini akan diambil alih oleh orang lain. Pergilah." Laila terkejut. Rumah kecil ini adalah satu-satunya peninggalan orang tuanya, satu-satunya tempat yang bisa ia sebut sebagai rumah. Dengan air mata bercucuran, ia memohon, "Tolong, jangan usir aku tidak punya tempat lain." Namun, tak ada belas kasihan di mata mereka. Malam itu juga, Laila diusir dari rumahnya sendiri. Dengan pakaian basah kuyup dan tubuh menggigil, ia berjalan tanpa arah di bawah hujan. Tidak ada tempat baginya di desa itu lagi. Dengan langkah berat, Laila berjalan ke arah hutan. Ia tidak tahu harus pergi kemana, tetapi yang ia tahu, tidak ada lagi yang bisa ia harapkan dari desa. Malam itu, ia menemukan sebuah pohon besar dengan akar yang cukup lebat untuk dijadikan tempat berteduh. Ia duduk di sana, memeluk lututnya sambil menangis. Dingin dan lapar menyiksanya, tetapi tidak ada yang bisa ia lakukan selain bertahan. Hari-hari berikutnya, ia harus belajar bertahan hidup. Ia mencari buah-buahan liar untuk dimakan, meskipun beberapa kali ia hampir keracunan karena tidak tahu mana yang aman. Ia minum dari sungai dan tidur di bawah pohon, berusaha menghindari binatang buas. Laila mulai terbiasa dengan kesendiriannya. Ia belajar membangun tempat tinggal kecil dari ranting dan dedaunan. Meski tidak sempurna, setidaknya itu memberinya sedikit perlindungan dari hujan dan angin malam. Namun, tetap saja, hidup di hutan tidaklah mudah. Ada malam-malam di mana suara auman harimau membuatnya tak bisa tidur. Ada hari-hari di mana ia hampir pingsan karena kelaparan. Kadang-kadang, ia ingin kembali ke desa, tetapi ia tahu bahwa tidak ada yang akan menerimanya. Di tengah kesengsaraan itu, ia hanya bisa berdoa kepada langit, berharap suatu hari keajaiban datang kepadanya. Pada suatu malam, saat bulan purnama bersinar terang, Laila mendengar suara gemuruh aneh dari luar gubuk kecilnya. Jantungnya berdebar kencang. Ia mengintip dari celah dinding dan terkejut melihat sesuatu yang besar melingkar di depan gubuknya. Seekor ular raksasa dengan sisik berkilauan seperti emas menatapnya dengan mata tajam yang bersinar dalam kegelapan. Laila ketakutan, tetapi tubuhnya terasa kaku, tidak bisa bergerak. Tiba-tiba, suara dalam yang tenang bergema di kepalanya. "Jangan takut, wahai manusia, aku tidak akan mencelakaimu." Laila terkejut. Ular itu berbicara kepadanya. Dengan suara gemetar, ia bertanya, "Siapa kamu?" Ular itu tersenyum. Meskipun ia seekor ular, ekspresinya tampak penuh kebijaksanaan. "Aku adalah Nagaseta, penjaga hutan ini. Aku telah mengawasimu sejak kau datang ke sini. Aku tahu penderitaan yang kau alami." Air mata Laila mulai mengalir lagi, bukan karena takut, tetapi karena untuk pertama kalinya, ada yang peduli padanya. Sejak malam itu, hidup Laila berubah. Nagaseta menjadi pelindung dan sahabatnya.
Ular raksasa itu mengajarinya cara berburu, mencari tanaman yang bisa dimakan, dan memahami bahasa alam. Dengan bimbingannya, Laila menjadi lebih kuat dan tak lagi takut pada hutan. Hari-hari berlalu, dan Laila semakin akrab dengan Nagaseta. Gadis itu tidak lagi merasa sendirian. Ular raksasa itu bukan hanya menjadi pelindungnya, tetapi juga sahabat sejatinya. Setiap malam, mereka berbicara tentang kehidupan, tentang hutan, dan tentang dunia di luar sana. Namun, ketenangan itu perlahan mulai terganggu. Para pemburu dari desa mulai memasuki hutan. Mereka datang membawa tombak, panah, dan jaring raksasa. Kabar tentang ular raksasa yang memiliki sisik berkilau seperti emas telah menyebar luas, dan banyak orang tergiur dengan imbalan besar jika berhasil menangkap atau membunuhnya. Pada suatu pagi, Laila sedang mencari buah-buahan di tepi sungai ketika ia melihat jejak kaki manusia di tanah. Jejak itu masih baru. Ia langsung merasa waspada. Berlarian ke arah gubuknya, ia segera memperingatkan Nagaseta. "Mereka datang. Orang-orang desa ingin menangkapmu." Namun, Nagaseta tetap tenang. Dengan suara dalamnya yang bijaksana, ia berkata, "Aku sudah menduganya. Mereka selalu takut pada apa yang tidak mereka pahami." Laila tidak bisa menerima hal itu. Ia tidak ingin kehilangan satu-satunya teman yang ia miliki. "Kita harus lari dari sini," serunya panik. Tetapi Nagaseta menggelengkan kepalanya. "Ini adalah rumahku. Aku telah menjaga hutan ini selama berabad-abad. Aku tidak akan lari dari mereka." Malam itu, para pemburu semakin mendekat. Mereka bersembunyi di balik pepohonan, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Laila dan Nagaseta bisa merasakan kehadiran mereka. Saat fajar menyingsing, perangkap pun dipasang. Para pemburu menebang beberapa pohon untuk memancing Nagaseta keluar. Mereka juga membakar beberapa semak belukar, menciptakan asap tebal yang memenuhi udara. Laila tak tahan melihatnya. Ia berlari ke tengah-tengah para pemburu dan berteriak, "Berhenti! Kalian tidak tahu apa yang kalian lakukan. Hutan ini akan hancur tanpa Nagaseta." Tetapi para pemburu tidak peduli. Salah satu dari mereka berkata, "Minggirlah, anak perempuan. Ular itu adalah makhluk berbahaya." Pada saat itu, Nagaseta muncul dari balik pepohonan. Tubuhnya yang besar menjulang tinggi, matanya berkilat menatap para pemburu yang telah mengotori hutan dengan api dan tombak. "Kalian datang ke sini dengan keserakahan," suaranya bergema seperti guntur. "Aku tidak pernah menyakiti kalian, tetapi jika kalian ingin menghancurkan hutan ini, aku tidak akan tinggal diam."